kembali lagi bersama saya host Ella. Di sini kita kedatangan kedua kakak Hillary sama Kak Ima. Nah, Kak Hillary ini sebagai farmasi dan Kak Ima ini sebagai perawat. Di sini kita akan ngobrol sehat mengenai kolaborasi perawat dan farmasi dalam menangani masalah pemberian obat kepada pasien rawat inap. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita berbincang-bincang santai dulu bersama Kak Hillary dan Kak Ima. Nah, Kak, gimana kabarnya hari ini Kak Hillary sama Kak Ima? Alhamdulillah baik sih. Baik. Ya saya seperti orang pada umumnya ya. Soalnya bisa datang ke sini kan udah enak banget. Kalau Kak Hillary? Iya, aku juga baik nih. Apalagi mau ketemu Ella. Aku Ya. semangat banget kayaknya. Keren banget nih. Jadi Kak Hillary sama Kak Ima moodnya hari ini bagus-bagus ya, soalnya ketemu sama saya. Iya benar. Kak Hillary sama Kak Ima ada kendala nggak ke sini perjalanan menuju ke sini? Kalau aku tadi sih agak macet ya di daerah tempat tinggal aku, tapi ya it's okay lah. Kalau aku nggak ada kendala sih. Cuma aku agak buru-buru aja ya karena udah nggak sabar banget nih buat ngobrol di sini. Apalagi biasanya kita cuma ngobrol di station Kita kan. cuma ketemu di situ doang kan. Wah, keren Kita juga banget. sedang- Berarti Kak Hillary sama Kak Ima ini cuma biasanya ngobrolnya tuh di Nur Station aja. Hari ini mereka langsung ngobrol sama saya, yaitu host Ella. Nah, jadi Kak Hillary sama Kak Ima ini adalah farmasi dan perawat yang udah berpengalaman banget, udah senior, dan juga sering turun lapangan. Jadi mereka tahu semua kondisi lapangan, paham banget soal apa yang terjadi di lapangan. Jadi Kak Hillary sama Kak Ima boleh ceritain apa yang terjadi saat di lapangan. Kak Ima sebagai perawat, ya kita mulai dari Kak Ima dulu. Jadi dari mana ya? Nah, waktu itu tuh pokoknya ada satu pengalaman ya, aku ceritain waktu di ruang rawat inap. Jadi ada pasien lansia yang kita sebut aja nih namanya Pak Maman. Nah, usianya itu sekitar 72 tahun kalau nggak salah. Nah, ini dia itu dirawat karena sakit pneumonia dan hipertensi. Nah, dokternya itu dia ngasih 2 obat antibiotik cefixim dan anti hipertensi amlodipin. Tapi waktu malamnya nih aku visit lagi ya, dia itu tekanan darahnya itu drop banget sampai 80/50. Waduh, serius banget itu. Padahal siangnya masih normal kan? Iya, makanya ternyata waktu aku cek lagi tuh obat amlodipin yang baru diminum itu jam 7 malam, harusnya kan pagi ya, tapi itu diminum jam 7 malam. Nah, waktu ditanya keluarganya bilang baru dikasih itu barusan. Jadi kan sebelum jam 7 malam dia udah dikasih kan, makanya dia minum di jam 7 malam itu, jadi efeknya numpuk sama dosis pagi. Wah, Kak, berarti kasus ini sangat fatal ya, lumayan. Karena gawat banget kalau kayak gitu tuh. Kakak sebagai perawat, kakak ngelakuin apa? Ngapain? Kalau aku sih kemarin itu langsung catat sih kejadiannya dan laporan ke dokternya juga. Terus kita juga nggak langsung hubungin sama farmasisnya Kak Hillary. Terus habis itu kita diskusi nih, karena saya mikir juga ya, ini bisa jadi bukan cuma salah waktu, tapi bisa juga ada interaksi obat yang bikin tekanan darahnya itu turun drastis, makanya pasien mengalami drop waktu paling. Oh iya tuh, aku ingat banget waktu itu Mbak Rina langsung kasih info lengkap ke aku, kayak pasiennya siapa, apa yang terjadi, riwayat obatnya. Terus Mbak Rina juga minta saran ya, sempat minta saran, jadi aku bisa langsung cek ulang interaksi obatnya. Terus dan ternyata emang cefiximnya juga bisa sedikit menurunkan tekanan darah karena dehidrasi ringannya, apalagi pada lansia. Jadi cefiximnya juga membantu sih. Oh, jadi dapat dilihat dari kasus ini itu bukan cuma salah waktu ya, tapi kombinasi efeknya juga ya. Betul, akhirnya saya rekomendasiin nih ke Mbak Rina, hentiin sementara amlodipinnya malam itu. Habis itu observasi tekanan darah. Terus saya juga Mbak Rina saya suruh tambahkan edukasi ke keluarga soal jam pemberian obatnya ya. Saya juga bantu cetak ulang jadwal minum obatnya yang lebih jelas dan dibagi warnanya supaya gampang saat pemberian obatnya gitu. Nah, dan itu tuh sangat membantu banget gitu loh Kak. Jadi besoknya itu tekanan darahnya stabil lagi, kemudian keluarga pasien juga lebih aktif nanya nih tentang yang penyakit-penyakit, gimana cara minum obatnya gitu tadi.
Wah, jadi ini tuh keren banget ya, karena contoh kolaborasi yang jalan dua area, perawat cepat tanggap di lapangan dan farmasis bantu analisis solusi. Jadi ini sangat keren antara kolaborasi perawat dan farmasi. Tapi kalau boleh jujur, kejadian kayak gini tuh sering ada nggak sih? Kalau untuk kejadian kayak gini cukup sering sih, terutama itu pada pasien lansia yang kalau kita tahu dari umurnya terus yang minum banyak obatnya itu juga, terus kadang keluarganya kan bingung kalau misal kita kasih tahu dia kayak bergerak tapi nggak berani nanya lagi kan, kebiasaan banyak pasien kayak gitu. Terus kemudian kadang staffnya juga baru belum baca catatan sebelumnya yang kita kasih tuh, makanya jadinya kayak ribet gitu. Komunikasinya kurang ya. Iya, Nah, benar. makanya nih Kak, penting banget buat punya alur komunikasi yang jelas dan saling percaya. Kayak misal aku sama Mbak Ima nih, apa namanya, alur komunikasi kita tuh harus jelas, terus kita juga harus saling percaya. Nah, biasanya tuh perawat paling pertama tahu kalau ada masalah, farmasinya bantu dari sisi obat-obatannya nih. Kita saling komunikasi aja lah ya. Percaya aja. Oh, jadi kasus tadi itu dia bukan hanya tentang obat ya, tapi juga tentang sistem penandaan waktu, komunikasi antar shift dan edukasi pasien. Iya benar banget, dan yang paling penting nih jangan saling menyalahkan ya. Nah, fokus ke solusinya aja pokoknya untuk kesembuhan pasiennya. Setuju. Dan kalau bisa setiap masalah kayak gini tuh kita harus catat sebagai pembelajaran biar kita kedepannya bisa cegah masalah kayak gini. Oh, jadi wah ini mantap banget ya. Ini mantap banget nih. Buat apa penutup masing-masing kasih satu pesan penting buat teman-teman tenaga kesehatan. Jadi ini salah satu kolaborasi yang dapat memotivasi teman-teman yang baru saja kuliah ya, kayak misalnya kuliah farmasi sama perawat nih. Nah, kalian bisa langsung kalau ada bingung-bingung, nah bisa dengar kayak gini tuh udah mengerti, jadi pas turun lapangan tuh udah paham banget, jadi nggak bingung karena udah langsung ngobrolin sama kedua kakak yang udah senior ya, soalnya udah turun langsung ke lapangannya, jadi mereka tahu apa yang terjadi di lapangan. Wah keren banget nih. Kayak tua banget ya kita ya. Kalau senior mah. Jadi gimana nih kak? Kalau dari saya pokoknya itu kita itu jangan ragu deh buat komunikasi untuk lintas profesi. Kita ini satu tim ya dalam kesehatan, dalam medis. Jadi kalau ada yang nggak yakin soal obat atau soal apa, kita langsung aja hubungin nih farmasisnya, jangan takut. Pokoknya kita harus komunikasinya itu benar-benar gimana ya, bisa bagus ya pokoknya. Kalau dari saya ya, perawat itu menurut saya adalah garda terdepan. Jadi info dari kalian itu sangat penting. Makin lengkap infonya, makin cepat farmasi buat cross check, buat bantu gitu. Jadi makasih banyak ya Kak Ima sama Kak Hilary. Semoga kisah kolaborasi kalian hari ini itu bisa jadi inspirasi buat banyak tim klinis di luar sana. Baru yang kita lihat dari cerita tersebut atau kasus ini ya, itu keren banget karena perawat sama farmasi ini mereka bekerja sama sehingga pemberian obatnya di ruang rawat inap itu kolaborasinya sangat-sangat keren ya. Intinya saling kerjasama antara perawat dan farmasi. Nah, wah makasih banyak nih Kak Hilary sama Kak Ima udah meluangkan waktu buat kita sharing sama-sama, biar kalau perawat sama farmasi yang baru mulai kuliah nih mereka pada paham, pada ngerti ya kan. Nah, keren banget nih. Sampai di sini aja ya Kak. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak. Wah, Kita keren senang banget. banget. Kita senang bisa ngobrol sama kalian. Iya, Semoga keren ilmunya banget. bermanfaat ya. Ya, oke, bye-bye.